Nama saya Muhammad Hafiz. Nama saya Rini Ardiana. Podcast kali ini membahas tentang peringatan di negara kita yang akhir-akhir ini lagi viral di sosial media maupun di kalangan masyarakat sekarang, yaitu tentang pemilu 2024. Salah satunya pemilihan antara presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, serta DPD. Ini merupakan pemilu serentak ketiga di Indonesia sejak penerapan pemilu serentak pada 2019. Pemilu ini menjadi momen penting karena tidak hanya memilih pemimpin nasional, tapi juga menentukan arah kebijakan politik, sosial, ekonomi, serta selama 5 tahun ke depan. Pemilu juga merupakan wujud nyata dalam kedaulatan rakyat yang tercermin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penyebab pentingnya pemilu 2024, pemilu 2024 menjadi krusial karena beberapa faktor. Yang pertama, transisi kepemimpinan. Presiden Joko Widodo telah menjalani 2 periode masa jabatannya, sehingga pemilu 2024 akan menjadi momen transisi kepemimpinan nasional. Hal ini penting karena calon presiden yang terpilih akan melanjutkan atau mengubah arah kebijakan pembangunan yang sudah berjalan selama pemerintahan Jokowi. Ada partisipasi politik masyarakat juga loh. Pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, memilih pemimpin yang mereka percaya dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Tingkat partisipasi mereka sangat tinggi. Masyarakat dalam pemilu menunjukkan seberapa besar masyarakat memahami peran mereka dalam sistem demokrasi. Selain itu, isu politik identitas dan polarisasi. Pemilu sebelumnya serangkai dipenuhi dengan isu politik identitas yang memecah belah. Untuk pemilu 2024, tentang utamanya adalah mengurangi polarisasi politik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Dampak pemilu 2024: 1. Sistematisasi etik dan ekonomi. 2. Kedua rakyat. 3. Persatuan nasional. Ada kaitannya dengan inovasi juga loh, yaitu salah satunya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemilu 2024 mengharuskan semua pihak menjalankan proses politik dengan menunjang tinggi nilai moral, kejujuran, dan keadilan. Dalam konteks Pancasila, sila pertama mengikat semua peserta pemilu untuk mengedepankan etika dan moral dalam politik. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Pemilu adalah tujuan bagi persatuan bangsa. Semua elemen masyarakat diharapkan untuk tidak terpecah belah oleh politik identitas dan tetap menjaga integritas bangsa sebagai satu kesatuan. Masyarakat harus saling menghargai perbedaan pilihan politik dan menjaga suasana yang kondusif. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana pemimpin yang terpilih adalah hasil musyawarah rakyat melalui sistem perwakilan. Pancasila menekankan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan kebijaksanaan, bukan hanya berdasarkan kekuasaan mayoritas semata. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu 2024 juga menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isu-isu seperti pengatasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat adalah bagian dari keadilan sosial yang dijamin dalam Pancasila. Kesimpulannya adalah pemilu 2024 adalah momen penting berhubungan langsung dengan kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dipandu oleh nilai-nilai Pancasila. Melalui pemilu yang demokratis, rakyat Indonesia dapat memilih pemimpin yang akan melanjutkan perjuangan bangsa dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat dan penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial tetap tegak di Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.